Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dari Prodi MPI semester 5. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang konflik di sekolah atau di pendidikan. Terus penyebabnya dan cara mengatasinya. Contoh konflik dan masalahnya di sekolah atau di dalam pendidikan. Kehadiran konflik biasanya diwakili dengan munculnya bibit konflik, sehingga para pemimpin baik formal maupun informal bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sumber dan tipe-tipe bibit secara dini, menganalisis akibat yang harus ditanggung secara mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahannya untuk menentukan langkah prevensi secara tepat. Jika tahap pertama tidak dapat diatasi dan bibit konflik meningkat, maka anggota organisasi akan semakin jeli terhadap kehadiran bibit tersebut dan sering menimbulkan dampak emosional. Pada umumnya konflik berlangsung dalam 5 tahap, yaitu tahap potensial, konflik terasakan, pertentangan, konflik terbuka, dan akibat konflik. Yang pertama, tahap potensial, yang munculnya perbedaan di antara individu, organisasi, dan lingkungan yang merupakan potensi terjadinya konflik. Terus yang kedua, konflik terasakan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu dan mereka mulai memikirkannya. Yang ketiga, pertentangan, yaitu kondisi ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat di antara individu atau kelompok yang saling bertentangan. Terus yang terakhir, konflik terbuka, yaitu tahap ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Konflik akan berkembang di sekolah secara cepat kalau tidak ditanggulangi, secara mendorong para tenaga pendidikan untuk menentukan sikap dan tindakan apabila konflik benar-benar muncul. Terus yang kedua, penyebab konflik. Penyebab konflik secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik dari diri sendiri dengan seseorang, yaitu dapat terjadi karena perbedaan peran antara dengan bawahan atau kepribadian dan kebutuhan konflik berkaitan. Selanjutnya, konflik dari diri sendiri atau dengan kelompok dapat terjadi karena individu tersebut melanggar norma-norma kelompoknya atau individu bersangkutan sudah melanggar peraturan dalam kelompok tersebut. Terus yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Dalam sebuah organisasi dapat terjadi karena apabila salah satu atau kedua kelompok untuk lebih berkuasa, ada kelompok yang menindas dan ada kelompok yang melanggar norma-norma budaya kelompok lainnya. Yang terakhir, keempat, konflik antara organisasi. Konflik ini terdapat karena perubahan kekuasaan baik ekonomi maupun politik, ekonomi horizontal dan konflik elit politik. Konflik tidak dapat terjadi secara mendadak tanpa sebab atau proses, akan tetapi melainkan tahap-tahap tertentu. Hendricks mengidentifikasikan bahwa proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, sedangkan yang ketiga timbulnya pertentangan. Yang ketiga, yang terakhir, cara mengatasi agar konflik di sekolah dapat diselesaikan atau dicegah, yaitu
Tidak semua kepala sekolah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Bahkan, tanpa pengalaman yang mendalam, bisa salah langkah dan justru terlibat dalam konflik tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, kepala sekolah harus meneliti diri dalam 3 hal, yaitu yang pertama, pengelolaan waktu. Apa sih pengelolaan waktu? Kepala sekolah harus melatih pembiasaan diri untuk menghargai waktu. Karena sering banyak waktu tersedia hanya untuk beberapa kegiatan tertentu. Hal ini disebabkan oleh kegiatan administrasi yang sulit diatur penentuan jadwal dan perbedaan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua, pengembangan energi. Pengembangan energi yaitu kepala sekolah harus tampil beda dan lebih energik dari para tenaga pendidikan lainnya. Meskipun mungkin kepala sekolah tidak melakukan kegiatan fisik seperti tenaga pendidikan yang lain, tetapi memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Kepala sekolah juga sering terpilih menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan yang harus mencurahkan energi untuk memenuhi berbagai macam harapan, misalnya memberikan sambutan, mencari pencerahan masalah, merencanakan penelitian, bahkan melakukan ceramah keagamaan. Yang terakhir, yang tiga, memecahkan masalah. Kepala sekolah di sini harus pintar-pintar untuk mencari masalah utamanya dan harus segera memecahkan masalah. Tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah, apalagi kalau baru menduduki jabatan tersebut. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu berperan sebagai penyelenggara di sekolahnya, harus menyerap dan memahami penderitaan serta masalah yang dialami oleh tenaga pendidikan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sekianlah video dari saya. Kalau ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.